Yang satu-satunya knowledge tentang cerita wayang barangkali sebatas bisa menyebutkan kelima personel Pandawa 5 dan bahwa frontman-nya adalah Arjuna. Memperkenalkan budaya leluhur, termasuk wayang, jelas adalah suatu kegiatan yang amat positif. Namun, jika itu dilakukan tanpa dasar teori dan landasan berpikir yang jelas, hidangan yang tersaji tak bakal terasa enak. Malah, bisa saja ada kesan main-main dan tidak serius. Film Satria Dewa Gatotkaca menjadi korban dari hal yang semacam ini. Berlatar di kota fiktif fantasi Astinapura, Gatotkaca berkisah soal Yuda, diperankan Rizky Nazar, mahasiswa DU yang hidupnya berubah saat sahabatnya Erlangga, dimainkan oleh Jerome Kurnia, tewas dibunuh saat wisuda sarjana. Dari penuturan Rektor Universitas Bharata, Profesor Arya Laksana, diperankan Edward Akbar, Yuda mendengar soal gen Kurawa dan gen Pandawa yang ada dalam diri beberapa individu manusia masa kini. Dibantu tim jagoan Pandawa yang dipimpin sang pemanah Dananjaya, diperankan Omar Daniel, Yuda menemukan kekuatannya sebagai titisan Gatotkaca yang otot kawat balung wesi itu. Ia harus mencegah rencana kaum Kurawa membangkitkan makhluk iblis Aswatomo untuk menguasai dunia. Ikut terlibat dalam petualangan mereka adalah Agni, diperankan Yasmin Neper, putri Profesor Alam, dan sahabatnya yang bernama Queen, diperankan dengan sangat bagus oleh Zaza Utari. Tokoh satu ini tak punya fungsi penting apa-apa kecuali untuk sekedar berkata-kata ala bocah Hollywood. Satria Dewa Gatotkaca rilis perdana pada tanggal 9 Juni 2022 dan kini bisa kita streaming lewat Netflix. Bertindak sebagai sutradara adalah Hanung Bramantyo, sekaligus juga mengerjakan penulisan skenario-nya bersama Rahabi Mandra. Film berdurasi 129 menit ini merupakan judul perdana dari satu cinematic universe superhero baru yang bernama Satria Dewa Semesta. Judul-judul lain yang sudah direncanakan hingga tahun 2029 adalah terkait tokoh-tokoh wayang lain, yaitu seperti Arjuna, Srikandi, Yudhistira, dan juga Bima. Pada banyak aspek, Gatotkaca sudah sangat oke. Efek spesial dan kualitas tata suaranya menyenangkan. Sudah berkelas film superhero beneran. Koreografi laganya apalagi. Dan tidak aneh, mengingat Hanung mengajak kolaborasi dua alumni The Raid yang sudah tidak asing lagi bahkan hingga level Keanu Reeves sekalipun, yaitu Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman. Problem seperti biasa berada di sisi penulisannya, terutama soal literasi wayang. Jika para penulis agak melek dikit soal wayang, maka mereka akan tahu bahwa Tetuko bukanlah nama tempat, melainkan nama kecil Gatotkaca itu sendiri. Nama ini pernah dipakai Pak Harto untuk menamai pesawat pertama produksi Indonesia, yaitu CN-235 Tetuko, yang produksi prototip pertamanya diresmikan pada tanggal 10 September 1983. Tentu saja seorang seniman berhak untuk menggunakan nama apapun dalam karyanya. Namun, penggunaan nama Tetuko menjadi nama Bukit Tetuko yang merupakan tempat tinggal Yuda semasa kecil bersama ibunya, Arimbi yang diperankan Sigi Wimala, menunjukkan bahwa nama-nama wayang ditaruh ke dalam film ini hanya sebagai gimmick soal generasi muda yang turut berperan melestarikan warisan budaya adiluhung. Dan penggunaannya pun asal template karena tak mengikuti cerita pakemnya di wayang Mahabharata. Astinapura dijadikan sebagai nama dari kota tempat tinggal Yuda yang titisan Gatotkaca. Sementara Gatotkaca versi wayang tinggal di negara yang bernama Pringgondani. Brojomusti menjadi salah satu artefak yang diburu para titisan Kurawa yang jahat.
Padahal aslinya Brojomusti itu adalah adik dari Arimbi, tak lain omnya Gatotkaca. Dan senjata Aswatama disebut bernama Narayanastra, padahal yang benar adalah panah Cundomanik, pemberian dari ayah Aswatama, yaitu Pendeta Durna. Sementara itu, Narayanastra sendiri adalah senjata milik Dewa Bathara Wisnu saat menitis ke alam dunia menjadi Narayana. Nah, Narayana ini tak lain adalah nama kecil Prabu Kresna, sekutu dekat Pandawa yang merupakan raja di Dwarawati. Dalam kisah Mahabharata, Prabu Kresna merupakan titisan dari Bathara Wisnu. Bagi penonton yang tahu serba sedikit soal kisah pewayangan Mahabharata, penggunaan nama-nama wayang yang asal template ini meresahkan. Sangat mengganggu kenyamanan menonton karena nyaris segala aspek dalam film menjadi tidak meyakinkan. Kenapa tidak menggunakan nama-nama tempat yang nyata saja, seperti DKI Jakarta atau Bukit Jonggol? Dan artefaknya dikasih nama modern seperti Tesseract di film-film Marvel Cinematic Universe. Toh ini kisah titisan Pandawa dan Kurawa pada era modern abad ke-21. Jadi segala hal tak perlu diberi nama dan sebutan-sebutan berbau wayang, kecuali misal nama-nama organisasi, yayasan, nama jalan, atau nama kompleks perumahan. Penjelasan Profesor Arya dan juga Dananjaya CS soal masa lalu Pandawa dan Kurawa juga tidak maksimal dan tidak pula detail. Yang sedikit nyenggol dengan kisah asli wayang hanya perkiraan latar waktu kejadiannya, yaitu sekitar tahun 3000 sebelum Masehi atau abad ke-30 sebelum Masehi. Lainnya hanyalah karang-karangan pengarang Jabodetabek abad ke-21 yang satu-satunya knowledge tentang cerita wayang barangkali sebatas bisa menyebutkan kelima personel Pandawa 5 dan bahwa frontman-nya adalah Arjuna. Mempekerjakan dalang wayang kulit sebagai konsultan cerita akan membenahi kekurangan di sektor ini, atau pakai cara yang lebih mudah, yaitu riset cerita wayang lewat Google, Wikipedia, atau ChatGPT. Risetnya pun bisa sambil rebahan. Masalah lain dalam penulisannya adalah persoalan klasik skenario film nasional sejak zaman tahun 1970-an dulu, yaitu entah kenapa belum bisa juga mampu memaparkan secara akurat kerja-kerja jurnalistik dalam film. Angle kamera siaran berita TV, diksi penyiar berita TV, dan cara wartawan TV dunia nyata mengambil keterangan narasumber sama sekali nggak seperti itu. Corak layout serta pemilihan headline di surat kabar Astina Post juga tak seperti koran sungguhan. Memang sih, para sinias kondang wajar jika tak tahu apa-apa soal dunia kewartawanan. Bidang keahliannya kan memang beda. Tapi, ketimbang nekat mengerjakan sendiri semuanya, cara mengatasinya kan gampang. Cukup WA rekan wartawan dari Tempo atau Detik Hot yang sering ditemui di acara-acara konferensi pers atau gala premier film untuk, "Mas, bu aku dibikin ke koran-koranan lengkap dengan layoutnya dan di-print sekalian." Jurnalis yang dimintai tolong atau dikasih order job sampingan kayak gitu pasti akan dengan senang hati mengerjakan. Mungkin bahkan bisa rampung dalam tempo tak sampai 24 jam, dan pastinya juga tak akan nodong honor sampai 1 atau 2 miliar rupiah. Itu baru penggambaran dunia jurnalistik, belum lagi di dunia kepolisian, militer, dosen, peneliti ilmiah, atau dunia dokter. Sisi akting juga tidak maksimal karena seperti pada umumnya film nasional era milenial, posisi pemeran terdepan justru diserahkan ke aktor-aktor muda yang tampak jelas tak punya background kuat di pendidikan seni peran atau teater. Ada Butet Kartarajasa dan Yati Surahman, tapi hanya ditaruh sebagai pemain minor. Butet bahkan hanya muncul di satu adegan yang sama sekali tak penting di keseluruhan cerita, kecuali bahwa ia dikasih nama Semar. Lagi, nama yang asal template. Satu-satunya yang hidup dari keseluruhan produksi Gatotkaca malahan si Queen. Menjengkelkan sekali, terutama kegayaan aksen Hollywoodnya itu, namun keberadaannya justru mengesankan. Barangkali malah bagus kalau tokoh satu ini dibikinkan satu film atau serial web tersendiri.
Ksatria Dewa Gatot-Kaca pun sukses menghibur kita di sisi aksi laga dan special effects. Namun ambiar di sisi alur cerita, terutama penggunaan aspek-aspek pewayangan yang terkesan main-main. Untungnya atau celakanya, sudah tak banyak lagi warga kita yang literate soal wayang, sehingga semua ketidakseriusan dan yang serba asal template itu tadi tak akan mengganggu mayoritas mutlak penonton film ini.